Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa? Ini Bu Yanti. Di mana sekarang, Di Depok. Bu? Di Depok, Masya Allah. Oh ya, Ibu kemarin kan menghubungi saya, katanya banyak keajaiban salawat yang dirasakan. Boleh diceritain dong kisahnya seperti apa? Iya, alhamdulillah. Awalnya kalau ini kan sebenarnya mah waktu pas sebelum bulan puasa itu saya itu kan lagi beres-beres rumah gitu Pak Ustadz. Terus sambil baca sholawat Nabi, nggak tahu pokoknya air mata tuh ngalir aja gitu dengan sendirinya gitu loh. Maksudnya nggak tahu hari itu pokoknya saya ingat waktu tahun 2019 awal-awal gitu, saya buka YouTube terus mencari tentang soal gimana cara melunasi hutang, bacaannya itu apa gitu, doa-doanya gitu. Terus saya buka-buka yang muncul channel Pak Ustadz. Oh iya. Makanya saya langsung tertarik dengan sholawat, terus sama channelnya Ustadz Yusuf Mansur juga gitu. Tapi saya lebih tertarik ke testimoni dari Pak Ustadz Muklis itu. Oh iya. Terus iya kan udah banyak tuh saya tonton. Terus waktu tepatnya sebelum bulan puasa ini yang tahun 2020 ini Pak Ustadz. Hari itu pokoknya saya nggak tahu, kayaknya bingung apalah gitu. Ya jujur aja Pak Ustadz, saya kan dulu tahun 2018 Mei itu suami saya kecelakaan di tempat kerjanya kan. Nah sampai nggak bisa jalan tuh 2 bulan lebih lah, kurang lebih 2 bulan gitu Pak Ustadz. Otomatis kan nggak ada yang cari nafkah, anak saya masih SMA sama SMK dengan biaya yang ya lumayan lah kalau untuk keluarga saya. Nah setiap hari itu ya ada sih sahabatnya yang bantuin, kadang ngasih uang berapa, misalkan 100 atau 200 gitu untuk makan. Tapi kan namanya dibagi sama orang gitu kan, apalagi orang lain gitu Pak Ustadz. Ya kita kan punya rasa malu atau nggak enak gitu. Kalau sahabatnya suami saya sih nggak masalah gitu sih. Cuman kan kita namanya dibantu gimana gitu Pak Ustadz. Terus singkat ceritanya, saya kan bingung ongkos anak setiap hari gitu. Terus anak mau ujian segala kan, yang besar, kalau yang kecil kan baru masuk gitu kan. Nah saya kan bingung gimana caranya saya bisa untuk menutupi sehari-harinya itu loh Pak Ustadz. Yang bingung saya itu hariannya gitu loh. Iya. Nah selama ini Mbak, halo. Waktu Bapak sakit itu kan, waktu suaminya sakit, itu biasanya tercukupi atau gimana? Sempat nggak sekolah atau gimana anaknya karena nggak ada biaya? Alhamdulillah sekolah Pak Ustadz. Soalnya waktu itu saya masih kerja ngomong tuh, ya memang gaji nggak seberapa, suruh itu ada tetangga minta tolong jagain anaknya gitu. Oh gitu. Ya untuk ongkos aja ya gitu, dicukup-cukupin. Ya selebihnya ya pinjam sana pinjam sini gitu. Makanya gitu. Sampai sekarang itu iya, yang penting saya ada niat untuk bayar gitu loh Pak Ustadz gitu. Oh jadi udah sampai bertumpuk, boleh tahu totalnya sampai berapa waktu itu total utangnya? Kalau total ya lumayan banyak lah, cuman kecil-kecil gitu maksudnya kan ya, cuman kalau ditotalin ya mungkin sampai puluhan juta kali gitu Pak. Iya mungkin sampai kurang lebih lah 10 jutaan gitu.
Iya. Oh gitu ya wes. Terus gimana? Iya. Terus pas waktu kemarin tuh saya bener-bener ngamalin tuh yang maksudnya yang Pak Ustadz ajarin tentang sholawat. Ngamalin seperti apa? Saya ngamalinnya pokoknya saya sambil kerja gitu nih di rumah gitu, maksudnya sambil bebenah beres-beres. Saya tuh hari itu pokoknya dalam keadaan galau gitulah, maksudnya ya ditagih sama orang yang uangnya saya pinjam gitu. Terus saya bilang iya nanti insya Allah kalau saya udah ada pasti saya bayar, cuman kalau untuk waktu sekarang ini saya belum ada uang. Saya dia tolong dosain gitu kan orang. Nah terus ba'da asar itu yang pas waktu saya itu ngamalin sholawat Nabi itu nggak kehitung sama saya berapa gitu Pak Ustadz, pokoknya saya ngamalin aja gitu dari pagi sampai ba'da asar gitu. Ada tetangga ketok-ketok rumah, pokoknya ada orang ketok-ketok gitu di rumah. Pas saya keluar, alhamdulillah banget Pak Ustadz, ya Allah, Allah itu maha adil, maha tahu gitu maksudnya hambanya gimana gitu. Saya kan ikut arisan tuh 500 per bulan. Dulu karena pas waktu itu alhamdulillah nama saya keluar Pak Ustadz. Terus gitu. Saya tuh sampai bener-bener sujud syukur gitu, ya Allah, Allah bener-bener ya Allah membuktikan maksudnya apa sih Pak Ustadz tahu lah lebih tahu gitu. Iya itu kalau gimana keadaan saya berapa? Lagi terpuruk gitu. Terima arisannya berapa tuh dikasih? Waktu itu 18 juta. Wow luar biasa tuh 18 juta. Iya, terus saya kan suami saya kan pinjam uang ke sahabatnya itu waktu bapak mertua saya sakit juga kan Pak Ustadz, punya tanggungan kan gitu untuk biaya rumah sakit, mondar-mandir lah namanya orang udah tua gitu. Jadi sebagian buat bayar ke sahabat saya, ke sahabat suami saya, terus yang sebagian lagi buat nyicil-nyicil utang-utang saya yang kecil-kecil gitu Pak Ustadz. Tuh ya sekarang ya tinggal masih ada lah gitu emang. Terus keajaiban yang lain yang dirasakan? Keajaiban yang saya rasakan setelah Lebaran kemarin ini tahun 2020. Kenapa? Pas habis Lebaran kurang lebih 1 atau 2 minggu itu tiba-tiba ada yang dulu ada ART depan rumah saya itu, alhamdulillah itu kasih kabar, nyari-nyari WA saya katanya di Facebook di mana gitu, sosial media gitu Pak Ustadz. Nah, siapa ARB? ARB itu apa sih? ART, asisten rumah tangga di depan rumah. Oh gitu. Iya, terus adik ipar saya bilang, Mbak, ini si namanya Sari gitu kan, nyariin Mbak, kenapa? Nggak tahu, itu WA-nya katanya suruh iniin. Oh iya gitu. Ya Allah Pak Ustadz, saya benar-benar nggak nyangka, benar. Kenapa? Saya ngimpi apa sampai saya bilang itu yang transfer uang 11 juta Pak Ustadz. Asisten rumah tangga itu transfer uang 11 juta ke Mbak gitu? Iya, dulu kan kerja di depan rumah saya tuh. Nah, dulu kan suka main ke rumah saya. Udah anggap saya kayak orang tua sendiri. Dulu maksudnya waktu dia susah, maksudnya apa-apa, Mak makan ini, dia manggil saya Mak gitu kan. Mungkin dia itu inget kali, ya saya sih nggak pernah maksudnya ngerasain mengharapkan sesuatu gitu Pak Ustadz. Biasa aja, emang saya emang orangnya gitu, maksudnya kalau ada apa-apa pengennya berbagi gitu. Iya, maksud saya tuh dia kasih uang 11 juta tuh dia udah jadi orang kaya sekarang atau gimana? Iya Pak Ustadz, alhamdulillah ya Allah, dapat sutradara di Denmark, suaminya sutradara Pak Ustadz. Oh, dia udah nggak jadi pembantu rumah tangga lagi? Enggak, dulu itu pokoknya udah lama sekali itu Pak Ustadz, berapa tahun gitu, dari anak saya masih SD kelas 5 sampai SMK udah lulus ini, baru itu kasih
maksudnya kasih kabar. Tahu-tahu udah nikah, udah punya anak umur tinggal di Denmark gitu ya? Dia tinggal di Denmark. Iya. Terus dia dapat nomor handphone, atau WA Mbak itu dari mana? Dari adik ipar saya. Adik ipar saya kan ada Facebook. Kalau saya kan nggak ada Facebook. Tuh. Terus dia cari tahu terus. Oh gitu. Terus iya, kasih uang, transfer Mak. Saya terus itu yang anak angkat saya itu kasih uang, transfer uang 11 juta, disuruh untuk buat beli motor anak saya yang besar gitu. Terus ya second sih memang Pak Ustadz, tapi alhamdulillah rezeki yang tidak terduga gitu loh Pak Ustadz. Makanya saya pokoknya sebelum awal-awal tahun ini pokoknya saya benar-benar ngamalin ini Pak Ustadz sholawat gitu, sholawat Nabi, sholawat Jibril gitu. Kalau sholawat munjiat saya waktu itu belum tahu gitu. Hanya tahunya sholawat Jibril dan sholawat Nabi gitu, itu yang saya amalkan kayak gitu. Ya memang sih maksudnya nggak saya patokin harus dapat sekian gitu. Tapi saya berusaha pokoknya setiap hari harus ngamalin sholawat gitu loh Pak Ustadz. Iya. Jadi Mbak ngamalin salawat itu sudah sejak bulan berapa, yang maksudnya yang sangat banyak gitu dibanding dengan hari-hari biasa? Sejak bulan berapa? Mulai bulan Maret. Sampai sekarang? Bulan Maret Pak Ustadz. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang, iya. Terus 1 minggu kemudian dikirim lagi 2.500.000 untuk disuruh pasang plafon rumah saya. Kamar saya kan belum di plafon. Waktu pas dia nelpon itu kan ngelihat atapnya itu masih kayak dulu Mak. Iya gitu kan. Ya Allah, besok aku kirim uang ya gitu. Seharusnya kan disuruh sama terus sebenarnya kan suruh sama betulin kamar mandi, pasang plafon sudah alhamdulillah, tinggal kamar mandi disuruh betulin sekalian kamar mandi. Cuman suami saya nggak maunya karena nggak enak gitu Pak Ustadz, udah terlalu banyak dibantu gitu loh keluarga saya gitu. Nah terus yang kemarin saya dapat uang 6 juta itu, saya itu kan ada teman tuh, teman saya punya teman gitu nyari rumah. Saya bilang ada perumahan di tempat suami saya kerja gitu, kalau mau gitu. Udah cari-cari kemana-mana, katanya temannya itu nggak cocok gitu Pak Ustadz. Nah waktu itu kan saya datang tuh ke rumah temannya suami yang punya perumahan itu. Saya bilang ada yang mau nyari rumah, ada yang masih belum laku. Enggak Bang, saya bilang gitu. Oh ada itu, kalau misalkan ini yang ini gitu kan, dikasih tahu rumahnya yang mana gitu. Nanti misalkan ini Mbak dapat kok sekian persen gitu kan. Tapi waktu itu saya dibilang 2% berdua sama teman saya itu gitu. Oh iya nggak apa-apa gitu, saya bilang gitu. Yang penting jadi aja dulu, saya bilang gitu. Terus hari Senin kemarin, yang Senin lalu itu tanggal berapa itu Pak Ustadz? Saya pokoknya minggu sebelum dapat uang itu saya tuh saya usahakan minimal tuh 5.000 sholawat Jibril Pak Ustadz. Apa aja yang doa-doa yang inilah saya baca semua setelah sholat gitu, sampai kaki saya semutan lah, apalah, sampai saya tidur di sajadah gitu. Saya emang benar-benar pengen gitu Pak Ustadz, benar-benar pengen gitu, maksudnya merubah ya ekonomi lah, kalau buat saya ekonomi rumah tangga gitu. Awalnya mah suami saya nggak percaya, katanya kali doa aja, cuma doa aja, nggak kerja nggak dapat rezeki dari Allah. Sampai saya benar mohon maaf Pak Ustadz, walaupun suami saya gitu, saya tentang gini, Allah itu maha tahu, Allah itu yang maha agung, maha memiliki segalanya. Kamu jangan bilang gitu sampai segitu sama ke suami saya Pak Ustadz. Karena saya benar-benar yakin bahwa apa yang selama ini saya amalkan benar-benar sudah terbukti Pak Ustadz. Bahkan yang saya nggak pernah nyangka sama sekali gitu loh. Iya. Namanya orang udah bertahun-tahun nggak pernah komunikasi, tiba-tiba cari-cari nomor WA saya gitu. Sampai kasih uang blek segitu. Kalau buat saya kan Masya Allah Pak Ustadz, uang segitu besar sekali. Terus, Terus? Uang yang 6 juta itu yang upah lah kasarannya, upah dari
nyalurin jual beli rumah itu, akhirnya saya nggak makan sendiri Pak Ustadz. Itu saya gimana caranya? Tadi kan belum halo Mbak, tolong dulu. Tadi kan belum diceritain. Tadi kan cuma nawar-nawar doang. Gimana prosesnya laku? Terus gimana cara prosesnya? Waktu itu sempat nggak ada kabar tuh, kira-kira kurang lebih 1 bulan itu nggak ada kabar Pak Ustadz. Nah, dari teman saya juga saya nanya, nggak tahu itu nggak jadi kali gitu kan. Terus waktu itu kan saya ketemu tuh sama teman suami saya yang punya perumahan, yang megang perumahan itu. Iya. Saya nanya, gimana jadi nggak si ibu itu? Nggak tahu ini Mbak, mungkin nggak jadi kali. Soalnya kemarin saya minta DP mobil aja nggak mau, nggak ada omongan apa-apa gitu dari yang membeli rumah itu. Terus selang 2 minggu Pak Ustadz, suami saya dari tempat kerja gini, Non, panggilnya Nona, maaf ya Pak Ustadz, Non, kayaknya jadi deh ibu itu mau beli rumah. Beneran ya? Saya bilang gitu. Iya, soalnya tadi aku ketemu suaminya teman kamu itu, katanya itu, Bang, ini rumah jadi gitu Pak Ustadz. Nah pas itu pokoknya kurang lebih 2-3 harian itu deal Pak Ustadz, gue itu rumah